Resesi ekonomi menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, terutama selepas pandemi COVID-19 mereda. Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, semakin sadar bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Emang resesi apaan sih? Intinya keadaan ekonomi suatu negara atau dunia lagi lesu, melambat, banyak PHK, terjadi inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok menjadi mahal, BBM naik, dan lain-lain. Ya gak enak deh kondisinya. Terus harus bagaimana? Gak perlu panik, kita fokus aja sama hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang wajib Anda ingat adalah, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana mencari untung di saat resesi. Apabila penurunan harga saham yang terjadi akibat resesi, maka hal tersebut bukan sesuatu yang buruk, karena hal ini juga dapat menjadi peluang bagi para investor saham untuk mendapatkan harga murah atau diskon. Jika Anda bisa bersabar, dengan harapan pemulihan ekonomi di masa mendatang, maka nilai aset yang dibeli sekarang akan menjadi berlipat ganda nilainya di masa yang akan datang. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda yang masih muda untuk menjadi kaya sebelum tua, dan yang sudah kaya tambah kaya lagi. Ayo investasi saham sekarang. Sebelum lanjut, saya infokan terlebih dahulu sebagai disclaimer, video ini hanya sebatas pendapat pribadi saya, bukan rekomendasi ajakan beli dan jual, karena apa yang saya anggap benar belum tentu benar bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya, jadi analisa yang saya buat dalam video ini hanya sebatas informasi umum saja. Saya juga ada bikin video edukasi lainnya, silahkan subscribe biar gak ketinggalan video lainnya, baik edukasi maupun analisa saham. Dan ingat jangan lupa pencet like dan bantu share videonya, agar makin banyak orang yang bisa belajar. I'm wondering if you would give us a clue as to what your strategies are going to be if the market gets dismal over the next few years. Well, if the market gets cheaper, we will have many more opportunities to do intelligent things with money. We're going to be buying things for as long as I live, just like I'm going to be buying groceries. Would I rather have grocery prices go up or down if I'm going to be buying groceries tomorrow and next week and next month and next year? And the answer is obviously I will do better if prices are lower. Kapan waktu membeli saham? Membeli pada saat yang tepat. Warren Buffett mengatakan, be fearful when the others are greedy, and be greedy when the others are fearful. Jadi, takutlah ketika orang-orang serakah, dan serakalah ketika yang lainnya takut. Perkataan Warren Buffett ini kelihatannya simpel, sederhana, mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Karena kita sering terpengaruh oleh teman-teman kita. Ketika teman-teman kita takut, kita ikut takut. Ketika orang lain serakah, kita ikut serakah. Kalau kita bisa terbalik seperti ini, ketika yang lainnya serakah, kita takut. Ketika yang lainnya takut, kita serakah. Ketika orang lain sedang takut, artinya barang itu jadi murah. Barang itu jadi murah. Dan kita membelinya. Kita simpan, kita menunggu sampai saatnya baik. Ketika saatnya baik, barang itu jadi mahal. Saham-saham itu jadi mahal. Dan kita menjualnya, dan kita bisa menjadi kaya raya. Nasihat Lo Keng Hong. Invest, don't speculate. Ternyata di bursa saham itu bisa invest dan bisa speculate. Artinya bisa investasi dan juga bisa spekulasi. Tapi diingatkan oleh Warren Buffett, jangan spekulasi loh. Tapi harus investasi, bukan spekulasi. Apa sih investasi? Bedanya dengan spekulasi. Saya pikir kalau investasi itu adalah kita membeli saham perusahaan yang kita tahu.
kita tahu manajemennya, apakah manajemen perusahaan itu orang-orang yang jujur, orang yang berintegritas, atau manajemen perusahaan itu orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan. Kalau manajemen perusahaan itu orang yang tidak jujur, sangat mengerikan bagi seorang investor. Seperti saya, investor yang tidur, ya, sangat mengerikan. Dia mengambil uang perusahaan itu di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat mengerikan. Kita harus tahu manajemennya. Kita juga harus tahu keuangannya semua. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa profit marginnya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa jumlah sahamnya, berapa laba per sahamnya, berapa nilai bukunya, nilai buku per saham, berapa price to book. Ya, jadi semua yang kualitatif dan kuantitatif itu kita tahu semua. Kalau kita tahu semua tentang perusahaan itu dan kita membeli saham perusahaan itu namanya investasi. Tapi yang Warren Buffett bilang spekulasi itu, kita membeli saham satu perusahaan dan kita sama sekali tidak tahu usahanya seperti apa, kita tidak tahu manajemennya seperti apa, apalagi keuangannya kita tidak tahu, berapa penjualannya kita tidak tahu, price earning ratio-nya berapa kali kita tidak tahu, semua kita tidak tahu, dan kita membeli. Saya rasa itu kita sedang berspekulasi. Kita hanya dengar dari teman kita, dari orang-orang yang menyuruh kita membeli satu saham, dan kita tidak tahu tentang saham itu, dan kita membeli. Kita sedang berspekulasi. Dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita membeli saham satu perusahaan yang kita tidak ketahui. Kita seperti membeli kucing dalam karung. Itu sangat berbahaya. Dan itu investment wisdom yang pertama dari Warren Buffett. Dia mengingatkan kita untuk berinvestasi dan jangan berspekulasi. Ingat, investasi, jangan berspekulasi. Jangan beli kucing dalam karung. Tips investasi saham saat terjadi resesi. Pertama, harga saham undervalue. Membeli saham dengan harga murah di bawah nilai buku dan nilai wajarnya, maka kamu berpotensi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kedua, fundamental keuangan kuat. Pastikan perusahaan yang kamu beli mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Ketiga, beban hutang kecil. Beban hutang perusahaan tidak melebihi equity, karena apabila beban hutang yang melebihi equity dapat dibilang beresiko. Namun hal ini tidak berlaku pada perusahaan perbankan. Keempat, pertumbuhan laba tinggi. Cari saham perusahaan yang ROE-nya besar, ROE perusahaan yang baik di atas 10%.
Kelima, PBV dan PER kecil. Belilah saham perusahaan yang sedang diskon. Harga pasarnya di bawah PBV dan PER, batas maksimal PBV adalah 1 kali dan PER 15 kali, maka hindarilah saham-saham yang harganya di atas batas maksimal tersebut. Keenam, prospek bisnis cerah. Sebelum membeli saham, sebaiknya kamu melakukan analisa terlebih dahulu mengenai lini bisnis dari perusahaan yang kamu incar tersebut. Apakah bisnisnya memiliki masa depan atau tidak? Apa rahasia untuk sukses? Keputusan yang benar. Bagaimana kamu membuat keputusan yang benar? Dari pengalaman. Dan bagaimana cara mendapatkan pengalaman? Dari keputusan yang salah. 3 cara menggunakan waktu sebaik mungkin. Pertama, hidup di masa kini. Kedua, belajar dari masa lalu. Ketiga, merencanakan masa depan.